Musibah itu salah satu qadarullah. Saat kita itu tertimpa musibah, maka yang pertama harus kita koreksi adalah diri kita dulu. Umumnya orang kan kalau tertimpa musibah itu ada yang nyalahin temennya, ada yang nyalahin orang terdekatnya, ada yang nyalahin istrinya, ada yang nyalahin suaminya. Sebenarnya saat musibah itu terjadi itu tidak lain dan tidak bukan karena kita sendiri. Coba kita lihat di Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-30. Allah berfirman, "Wama asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum." Musibah yang menimpa kepada kalian itu dikarenakan perbuatan kalian sendiri. Jadi musibah itu takdir Allah, tapi takdir itu ditetapkan kepada kita karena kesalahan kita sendiri. Nah, di sini hukum sebab akibat itu berlaku. Jadi takdir itu didatangkan kepada kita, itulah akibat dari perbuatan kita sendiri, tanpa menyalahkan orang lain. Artinya apa? Saat kita menyadari itu adalah takdir Allah, bahwa Allah memberikan itu kepada kita karena kesalahan kita, ya kita terima, kita ridho. Orang iman tuh begitu. Kan salah satu rukun iman itu kan percaya pada qadar dan qadha. Nah, sikap orang iman itu saat menghadapi qadar musibah itu sabar. Nah, sabarnya orang iman itu di saat musibah itu terjadi, maka dia istirja. Petunjuk dari Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam hadis Sahih Muslim. Ma min abadin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seorang hamba itu ketika tertimpa musibah, maka dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Lalu dilanjutkan dengan berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya Allah, semoga dengan musibah ini Engkau memberi aku pahala, dan semoga dengan adanya musibah ini Engkau memberi aku ganti yang lebih baik. Kalau musibahnya musibah kehilangan kekasih, seorang suami ditinggalkan istrinya, ya istirja aja, pasti nanti ganti yang datang itu lebih baik. Seorang istri ditinggalkan suaminya, ya istirja aja, pasti nanti ganti yang datang itu lebih baik. Jadi hadis ini kan sababul urutnya itu berkaitan dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah diqadar oleh Allah kehilangan suami, yaitu Abi Salamah. Abi Salamah itu meninggal, diwafatkan oleh Allah. Nabi memerintahkan kepada Ummu Salamah untuk beristirja, lalu berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Tak lama dari itu, benar, Ummu Salamah itu dilamar oleh Nabi. Jadi Ummu Salamah sudah kehilangan Abi Salamah, dapat ganti yang lebih baik dari Abi Salamah, seorang Nabi gitu loh. Nah, cuman umumnya orang memahami musibah itu hanya musibah meninggal. Sehingga lafadz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya diucapkan di saat ada orang yang meninggal, padahal tidak. Lafadz istirja itu ya diucapkan saat kita tertimpa musibah apapun, sekecil apapun. Definisi musibah itu, segala sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada diri kita, itu namanya musibah. Lagi jalan asik, sendalnya putus. Naik sepeda, jatuh, itu musibah. Apalagi, lagi jalan kepleset jatuh, itu musibah. Pokoknya hal yang gak menyenangkan. Ditikung temen, itu musibah. Kan ada kisah itu begini. Jadi wanita ini deket sama laki-laki A, tapi nikahnya sama laki-laki B. Selama deket itu si A udah kegeeran, tapi yang dapat si B. Ya istirja aja, itu musibah gitu. Artinya sesuatu yang gak ditakdirkan buat kita padahal kita kepengen, ya berarti itu bukan yang terbaik buat kita. Gitu aja. Orang iman itu begitu. Gampang kan? Enak jadi orang iman itu. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi itu menjelaskan perkara orang iman itu sangat menakjubkan. Lafadznya itu ajabal li amril mu'min. Perkara orang iman itu sangat menakjubkan. Inna amrohu kullahu khair. Bahkan semua perkara orang iman itu ujungnya baik. Semua perkara yang terjadi pada orang iman itu ujung-ujungnya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang bisa mengalami perkara yang menakjubkan seperti ini, semuanya menjadi baik, itu hanya orang yang beriman. Bagaimana tidak? In asobathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, maka syukurnya itu nanti akan menjadi kebaikan.
Syukur itu kan menambah nikmat. Kita dapat apa, kita syukuri, itu nanti nambah. Hukumnya kan begitu. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairul lah. Dan jika tertimpa musibah, dia sabar. Nah, sabar dalam menghadapi musibah itu nanti ujungnya akan baik. Perkara yang seperti ini kan hanya orang iman yang punya. Maka kalau kita itu merasa muslim, merasa mukmin, orang iman, maka berlakulah layaknya orang iman. Termasuk saat dikodar mendapat musibah, ya sabar. Yang namanya sabar itu berarti nggak mengeluh. Karena menyadari musibah ini salah saya, ya sudahlah, saya terima. Setelah itu istirja, mengucapkan doa yang tadi, inna lillah wa inna ilaihi roji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Atau dengan doa yang lain juga ada. Dalam hadis Muslim itu dijelaskan bahwa saat orang itu tertimpa musibah, maka Nabi memerintahkan, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini adalah qadar Allah. Kalau Allah menghendaki ya pasti terjadi. Habis itu diterima gitu. Dan setelah itu nggak boleh berandai-andai. Kalau udah istirja ya sudah. Kalau sudah mengatakan ini qadar Allah ya sudah. Tutup, selesai perkara. Karena berandai-andai itu membuka peluang setan untuk masuk ke dalam diri kita yang akhirnya kita nggak sabar, mengeluh, dan nggak bersyukur sama Allah. Nah itu yang akan membuat musibah itu semakin membuat hidup kita terpuruk. Karena apa? Kita berandai-andai, coba ya kalau aku nggak ketemu si dia ini, pasti aku nggak kecewa loh. Coba ya kalau aku nggak menjalin hubungan bisnis sama dia, pasti nggak bangkrut nih usaha. Nah, berandai-andai itu akan membuat kita itu jatuh dalam keterpurukan yang lebih dalam saat kita tertimpa musibah. Nabi melarang perbuatan itu. Dalam hadis Muslim dijelaskan, wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza, dan seterusnya. Ketika kamu tertimpa musibah, jangan mengatakan seandainya aku begini, seandainya aku begitu. Ya kalau sekarang, seandainya aku nggak ketemu si A, pasti aku nggak patah hati nih. Andai aku nggak menikah dengannya, pasti aku nggak cerai nih. Kayak tahu aja ya kan? Kita tuh nggak tahu, yang tahu itu Allah. Jadi kalau itu sudah ditakdirkan ya sudah. Terima saja, tetap syukur, tetap sabar, lakukan yang terbaik. Gini, definisi sabar itu begini. Orang sabar itu, ibadahnya nggak berubah. Apakah dia sedang dalam mendapatkan nikmat, apakah sedang mendapatkan musibah. Saat dia dalam keadaan mendapat nikmat nih, hidupnya bahagia, hidupnya berkelimpahan, uangnya banyak, sholatnya tertib. Terus waktu-waktu tertimpa musibah, ekonomi lagi diuji, atau bahkan terjadi perceraian. Karena dia sabar, ya sholatnya tetap tertib, itu sabar. Biasanya baca Quran, ya tetap baca Quran. Itu sabar. Jadi nggak merubah rutinitas ibadahnya. Itu orang sabar. Nah, artinya kalau kita tertimpa musibah, terus ibadah kita berubah, yang tadinya sholat jadi nggak sholat, umpamanya. Yang tadinya sholat awal waktu jadi sholatnya diropel-ropel, digabung-gabungin. Nah, itu berarti nggak sabar. Nah, yang seperti ini bukan tabiatnya orang iman. Maka mustahil mendapatkan ganti yang lebih baik. Bisa dipahami ya? Nah, maka musibah apapun yang menimpa kita, ya istirja lah. Berdoa kepada Allah. Karena Allah mentakdirkan musibah itu terjadi pada orang iman, Allah menghendaki baik, mengingatkan kepada kita salah. Lalu kita berdoa kepada Allah, kita mengevaluasi diri, kita bermuhasabah, dan kesalahan itu jangan diulangi, lakukan yang terbaik, maka pasti hal yang lebih baik akan terjadi dalam hidup kita atas izin Allah.